Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riyandi Hidayat Pradana, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Jadi tujuan saya membahas materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hak asasi manusia dari dosen kami, Pak Irman SH MH. Secara umum, dalam pengertiannya, hak asasi manusia atau HAM menurut definisi para ahli mengatakan pengertian hak asasi atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum, hak asasi manusia seringkali terdengar di telinga kita tentang pelanggaran-pelanggaran HAM, yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lainnya tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Perlu saya jelaskan bahwasannya pelanggaran hak asasi manusia itu dibagi menjadi dua, ada pelanggaran HAM ringan dan ada juga pelanggaran HAM berat. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu tentang pelanggaran HAM yang ringan. Pelanggaran HAM yang ringan ialah di mana pelanggaran hak asasi manusia itu yang dilakukan seseorang atau kelompok tetapi tidak mengancam jiwa manusia. Sebagai contoh, pelanggaran HAM ringan ialah yang pertama, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, opini, dan pandangan atas suatu hal. Yang kedua, pencemaran nama baik yang dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang. Yang ketiga, melarang seseorang untuk beribadah atau menunaikan hak-hak politiknya. Baiklah teman-teman, kemudian kita lanjut ke pelanggaran HAM yang berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran berat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Baiklah, setelah kita membahas apa itu HAM, kemudian contoh pelanggaran HAM, kita beralih ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Apa sih Komnas HAM itu? Jadi Komnas HAM itu dibentuk melalui Kompres nomor 50 tahun 1993. Ia dibentuk dalam negeri dan internasional yang memberi perhatian serius terhadap persoalan hak asasi manusia. Jadi HAM ini dibentuk untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya ialah terkait dengan fungsi Komnas HAM itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia memiliki fungsi Komnas HAM sebagai berikut. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi daerah. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki fungsi lain sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan. Yang kedua, mengkaji dan meneliti. Yang ketiga, mediasi. Yang terakhir, pendidikan.